Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari dirimu di 9 bulan ke depan. Jadi ini adalah pesan dari dirimu di masa depan, tepatnya di 9 bulan setelah kamu menonton video ini. Jadi ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke, jadi kita bakalan cek dulu langsung tentang apa yang akan terjadi. Baru nanti aku bakalan lihat energi kamu seperti apa di depan sana gitu. Dan pesan untuk energi yang sekarang, oke? Untuk disclaimer lainnya kalau kamu bisa nonton di bawah ya. Bisa lihat di bawah. So kita langsung lihat aja tentang what will happen to you. Pesan dari dirimu di 9 bulan ke depan. Message from your future self 9 months from now. What will happen in 9 months from now? Oke. Kalau yang aku lihat pertama dari level kehidupan itu akan meningkat banget ya gitu. Dalam arti gini, ibaratkan tadinya kamu di lantai 3 nih gitu, kamu akan naik ke lantai 10 atau bahkan ke penthouse gitu. Jadi ibaratkan level kehidupan atau bahkan lifestyle pun akan meningkat di sini gitu. Nah, yang kulihat di sini memang awalnya aku bakalan kasih tahu dari Eight of Swords di sini, kadang-kadang kita suka terjebak nih kita sama pikiran kita sendiri, sama ketakutan yang kita punya. Kita ngeliat pintu di depan sana nih, ibaratkan. Kalau dari gambar sebenarnya dia tidak terjebak. Ini adalah gua yang pelong gitu. Tidak ada pintu sama sekali, tidak ada penahan untuk keluar dan menikmati alam di luar sana gitu, tapi karena ketakutan sendiri jadi nggak bisa bergerak karena kita terbiasa gitu. Jadi sama kayak orang cave ini sama orang gua ini terbiasa dalam kegelapan. Saat kita melihat cahaya itu sesuatu yang asing gitu, kita nggak mau coba dulu, padahal harusnya dicoba dulu baru ngerasa nikmatnya. Oh, enak nih ternyata, ya udahlah ayo gitu. Saat kita tidak mau belajar untuk melakukan hal baru istilahnya gitu, atau beradaptasi sama lingkungan yang baru atau beradaptasi sama dunia yang baru ini, kita nggak akan pernah sukses. Kita akan selalu berada dalam konsep kejebakan gitu, terjebak sama pikiran sendiri. Jadi release yourself, lepasin diri kamu dari belenggu ini. Yang mampu untuk saving yourself, yang mampu untuk menyelamatkan diri kamu adalah kamu sendiri gitu. Udah bukan waktunya terpuruk, udah bukan waktunya kamu terjebak sama pikiran sendiri gitu. So di sini ada the Seven of Coins. Seven of Coins itu adalah kamu menikmati hasil jerih payah gitu. Istilahnya kamu nanam, ada panen raya kan tinggal metikan buah nih gitu. Sama dari hal seperti ini. Cuman yang aku lihat di 9 bulan ke depan atau dari dirimu di masa depan adalah kamu punya dua sisi baik dan buruk, yang dua sisi tersebut adalah dua sisi yang bekerja sama untuk ngebangun kamu kesuksesan atau membantu kamu meraih kesuksesan gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kamu berdamai sama diri sendiri. Akhirnya mampu untuk ngerilis apapun yang harus dirilis gitu. Jadi tidak menangisi atau meratapi keadaan. And then di sini ada perpindahan kalau aku lihat dari energi The Eight of Swords. Pertama ini ngomongin soal pesan yang mungkin kamu tunggu sekarang akan hadir. Tapi ini juga ngomongin soal perubahan yang drastis, tapi ini juga ngomongin soal perpindahan, karena ini travel. Kayak burung ini kan berterbang, dia terbang kemanapun kan, istilahnya. Jadi ini ada kesempatan untuk relocation atau melakukan perpindahan atau moving gitu. Nah, Eight of Wands di sini juga konsep traveling. Jadi bukan hanya moving yang dalam waktu yang lama ya, atau kamu pindah nih gitu. Pindah kerja atau pindah tempat tinggal, tapi ini juga konsepnya kayak melakukan traveling gitu, berjalan-jalan. Nah, di sini ada Page of Coins. Page of Coins itu menandakan kamu punya kenyamanan finansial pertama.
dan ngerasa tidak kurang gitu, karena kebahagiaan kamu is very simple. And also page of coins di sini ini protection gitu. Jadi kalau yang aku lihat di 9 bulan ke depan, you have best friend, kamu punya teman-teman yang memang sangat bisa diandalkan gitu, dan mereka adalah orang-orang yang hatinya tuh sangat baik ya, orang-orang yang tulus gitu kalau yang aku lihat. Jadi guardian angel itu bukan dalam konsep hanya angel yang pakai sayap gitu. Jadi spirit guide bukan hanya itu aja, tapi kadang-kadang Tuhan menempatkan kita atau mengelilingi kita sama orang-orang yang baik gitu. Kita dikelilingin sama orang-orang yang baik. Itu juga bagian dari semesta, dan Tuhan memberikan kamu protection gitu. Guardian angel kamu tuh bukan hanya sosok tadi angel yang pakai wings, pakai sayap, tapi juga bisa sahabat atau teman-teman. Nah, di sini ada energi the Three of Wands. Three of Wands itu pertama, yang jauh udah pasti akan mendekat. Contoh untuk kalian yang punya konsep hubungan yang LDR gitu, jarak jauh, ini akan Anda didekatkan. Tapi yang aku lihat ada yang nyamperin kamu atau kamu nyamperin dia kalau aku lihat. Jadi untuk kalian yang gak looking for love, kalau aku lihat nanti kamu akan ada berhubungan sama seseorang yang memang tempat tinggalnya juga cukup jauh gitu. Jadi watching you from afar, but also Three of Wands itu menunjukkan dari planning yang sudah kamu punya kemarin-kemarin ini akan terrealisasi, dan kamu pun akan naik level di kehidupan. Ini kan nanjak ya, kita naik tangga gitu. Nah, ini sesuatu yang juga pakai effort. Tapi dari Three of Wands sendiri, you going to be safe. Kamu akan aman gitu. And then dari Three of Wands di sini, kayak kita menggapai lah gitu. Yes. Kamu meminta Tuhan, aku minta kesuksesan, kamu dikasih nih kado kesuksesan, kamu tinggal gapai itu gitu. Sama konsepnya kayak gini. Jadi di 9 bulan ke depan itu ada konsep kesuksesan yang akan ngebantu kamu naikin level kehidupan atau naikin level lifestyle gitu. So aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. Ini adalah pesan dari yourself in the future, diri kamu di masa depan, di 9 bulan ke depan. Pesan dari dirimu sekarang, keadaan kamu gimana? Ada children. Kalau aku lihat di sini yang tadi aku bilang ada teman, sahabat. Also di sini ada sosok yang memandang kamu di posisi yang baik banget gitu. Dia kayak falling in love with you, dan dia sangat menghargai diri kamu, atau bahkan kamu ketemu teman yang sangat akan mengapresiasi diri kamu. Kehadiran kamu sangat diapresiasi gitu. Di sini ada the anchor. Anchor itu sama kayak kita tuh kayak kapal. Ibaratkan diri kamu tuh kapal yang selalu pergi ke sana kemari. Saat kita ketemu dermaga, kita tuh kayak bermuara gitu. Saat bermuara kan kita harus nurunin jangkar nih gitu. Sama, ini kamu akan mendapatkan keadaan dimana kamu akan settling down gitu. Bisa di pekerjaan, dapat pekerjaan yang benar-benar settle gitu, pemasukan yang stabil, pekerjaan yang stabil, karir yang stabil, atau bahkan percintaan yang stabil, atau tadi aku bilang relocation, jadi tempat yang ngebuat kamu stay gitu. Di sini ada roses. Ini indikasinya kehidupannya akan lebih indah gitu, kayak penuh warna, dan there's a lot of konsepnya itu meromantisasikan gitu segala macam di kehidupan. It's like mau kamu pergi kemana, kamu bahkan cuma hangout doang, itu kayak banyak unsur-unsur keindahan di sekeliling kamu gitu. And then kalau dari sini, pertama dari kesehatan itu akan membaik, tapi aku tidak akan baca kesehatan, cuman ini adalah sinyal aja gitu, ada kesehatan yang membaik karena lifestyle yang akan baik. Tapi ini saat kita jadi sehat secara raganya ya, kita jiwanya juga sehat, dan itu akan terpancar, jadi kelihatan lebih indah gitu, auranya kepancar lebih cantik lagi, lebih indah lagi gitu. And then dari energi the key, ini adalah unsur di mana
kita kayak nemuin kunci kebahagiaan kita gitu. Di sini sukses, dikelilingin sama orang-orang yang sukses, dikelilingin sama possibility atau pintu-pintu yang terbuka gitu. Jadi kamu membuka banyak pintu. Yang tadinya mungkin kamu kayaknya aku kerjanya cuma bisa ini deh. Nanti kamu akan ketemu karir-karir lain, atau ternyata aku bisa ini loh, ternyata aku bisa itu loh, ternyata ada peluang ini, peluang itu gitu. Jadi banyak banget. So aku bakalan lihat lagi, aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah dari oracle cardnya. Ada music, banyak banget pesan lewat lagu-lagu. And also music itu nge-helping atau ngebantu kamu gitu untuk healing atau ngebantu kamu untuk stay fokus. Di sini ada blessing, banyak banget anugerahnya, terutama anugerah di pikirannya akan lebih jernih. Saat kita punya pikiran yang jernih, kita akan nge-shifting atau ngebentuk fokus kita ke sesuatu hal yang memang baik untuk kita gitu. Jadi tidak meratapi nasib, tidak terlena sama hal-hal negatif. Kan kayak misalnya orang yang mau berpikiran positif itu agak sulit ya kalau misalnya pikirannya juga cuma pikiran yang negatif terus, atau fokusnya ke hal yang negatif terus, kita ngelihatnya hal negatif terus, kita kan nggak ngerasa blessing. Tapi nanti pikirannya akan dirubah gitu, akan ada pemicu yang mampu untuk ngebuat kamu ngelihat segala positifnya dari semua hal yang akan terjadi gitu. Dan blessing di sini juga konsepnya your third eye atau intuisi kamu akan semakin membantu kamu gitu. Aku bakalan kasih pesan untuk dirimu. Di sini kita bakal lihat ya pesan untuk dirimu untuk saat ini dan ke depan. Ada judgment. I understand that everyone has their own unique paths and challenge. Jadi percaya semua orang itu punya pathnya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Jadi memahami itu, jadi tidak terjebak dalam konsep yang kenapa dia bisa ini, kenapa dia bisa itu, kenapa aku enggak gitu. Jadi karena setiap orang punya waktunya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Jadi kita tuh nggak pernah ketinggalan sebenarnya. Oke, banyak sekali yang mau kebuka. Di sini ada blame, accept responsibility for my well-being. Jadi yang mampu untuk tanggung jawab untuk kesehatan jiwa dan raga adalah diri kamu sendiri. I know that I cannot change the past. Pahamin kalau kita nggak bisa ngerubah masa lalu. Makanya yang sekarang kita nikmatin baik-baik dan kita meniti masa depan yang baik. In this session, I use my intuition in all aspect of life. Gunain intuisi untuk segala aspek di kehidupan. By the way, ini azan, jadi aku pause dulu sejenak. Oke. Lalu ada doubt, I realize the need to know all the answer. Jadi belajar untuk nggak terlalu maksain banget untuk tahu segalanya gitu. Kita tuh manusia, kita punya portion masing-masing. Kalau Tuhan bilang kamu nggak boleh tahu, kamu nggak boleh tahu gitu. Ada waktunya kamu tahu, kamu akan tahu gitu. Jadi release the need to know all the answer. Kadang-kadang juga nggak ada hal yang tidak ada jawabannya gitu dalam hidup ini. Kalau kita tidak terfokus sama maknanya atau pelajaran dari situ, kita akan selalu terjebak gitu. Kenapa ini, kenapa gitu, kenapa gini gitu. So, aku bakalan lihat tentang energi kamu ya sekarang sama energi kamu di depan sana. Energi kamu saat ini, apa yang harus kamu fokuskan? Pertama yang harus difokuskan soal cinta sih. Mencintai diri sendiri. Sorry. Yang aku lihat gini. Kamu kekeringan nih misalnya. Kamu punya ember. Kamu punya wadah lah istilahnya. Dibanding kamu minta orang lain untuk memberikan kamu air, Tuhan memberikan hujan, kamu tinggal menadahnya gitu. Sama kayak cinta dalam kehidupan. Dibanding kamu nyari di orang lain, kamu tinggal
merasakan dari semua orang sekitaran kamu yang memang ada untuk kamu gitu. Cinta itu datangnya bukan dari someone special aja, bukan dari pacar, bukan hanya dari pasangan, from everything, dari apapun itu, dari pekerjaan yang kita cintain, dari hewan peliharaan kita, dari teman-teman, dari keluarga gitu. Nah, ini fokusin ke sini dibanding menangisi sesuatu yang memang harusnya nggak usah ditangisin. Ini konsepnya kayak you lose something, kamu kehilangan sesuatu dan memang harus melepaskan itu untuk kamu gaining atau mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau kamu lihat di sini, ini kan cupsnya kecil-kecil nih gitu dan tumpah-tumpahan. Tapi ini juga tidak akan memberikan banyak kebahagiaan. Sementara ini cupsnya besar banget dan air yang muncul itu langsung dari yang di atas gitu. Jadi tidak kehausan kalau aku lihat. Sebenarnya tidak tersengsara karena kita banyak yang mencintai. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada satu saran untuk kalian yang pusing nih dari kemarin. Aduh, aku pindah nggak ya? Ini waktunya kamu buat moving. Pindah gitu. Mau ini konsepnya tentang rumah atau bahkan pekerjaan. Karena kalau misalnya kita terlalu terfokus sama sesuatu yang toksik untuk diri kita dan tidak menghargai kita pun lama-lama akan toleransi itu gitu. Dibanding toleransi sama hal yang menyakiti, lebih baik kita lepasin. Kita bakal lihat energi kamu di 6 bulan ke depan. Di sini ada the Six of Cups sama ada the Temperance. By the way, di sini banyak energi Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Sagittarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke. Karena ini yang ngomongin soal energi. The Temperance itu healing, kemampuan kamu untuk merasakan cinta dan membagi cinta gitu. Ibaratkan kayak daripada kamu meluangkan atau menuangkan curahan cinta kamu ke orang lain, kamu membaginya nanti lama-lama dengan natural gitu, tanpa kamu kekurangan sendiri. Contoh ibaratkan gini, ibaratkan kamu punya 10 gitu, kamu butuh 10, nikmatin dulu 10-nya gitu, nggak usah dikasih ke orang lain dulu gitu. Walaupun orang lain itu kamu sayangin banget, dia butuh 5 contohnya, kan kamu nanti kalau kasih 5 kamu kekurangan 5 gitu, misalnya kekurangan setengah. Nah, nanti Tuhan akan memberikan kamu sesuatu yang lebih gitu. Jadi melebihi karunia kamu, melebihi rezeki kamu dengan cara yang tadinya kamu punya 10, kamu bisa punya 100 gitu. Nah, saat punya 100 walaupun punya cuma butuh 10, kan akhirnya sisa 90-nya itu tidak terlalu dibutuhkan gitu contohnya, dan kamu bisa bagi-bagikan itu gitu. Jadi Tuhan akan melebihkan rezeki kamu agar kamu mampu untuk memberikan. Nah, di sini sama generous, memberikan, karena dari Six of Cups kamu mampu untuk menuangkan rasa cinta kamu, mencurahkan cinta kamu ke orang lain karena kamu punya banyak. But also ini juga ngomong soal rezeki. Di sini ada nostalgia moment, ada momen-momen dimana kamu ngerasa kayak penuh dengan memori atau kenangan-kenangan gitu. Jadi saran dari aku untuk kedepannya banyakin buat kenangan gitu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. The outcome of the situation. Well, kamu akan ketemu pasangan kamu. Di sini ada energi pasangan soalnya. The King of Cups sama Queen of Cups. Cuman nanti ada perubahan yang drastis di pola pikir. Harus mampu untuk melepaskan. Jangan menyakiti diri sendiri intinya. Kalau kamu ngerasa sakit saat bekerja atau berhubungan sama orang lain, itu waktunya untuk rilis. Di sini dari kedepannya King of Cups itu bertemu sama sosok orang yang menghargai, memahami diri kamu pun juga seperti itu gitu. Jadi sama-sama ini akan penuh dengan cinta ya di 9 bulan ke depan. Cuman dari The Tower sendiri, ini tadi gesture yang tadi, kalau misalnya dari mindset kita itu fokusnya itu ke hal negatif, ini akan selalu ngerasa terjebak. Tapi kalau misalnya kita mau ngelihat sesuatu yang positif gitu, ini akan sangat merubah hidup. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa buka personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye!